Halo pemirsa, nih ini tadi pagi habis beli ikan di lelang. Tadi pagi itu sebenarnya mah udah direkam, cuman karena cuaca hujan jadinya dihapus lagi. Pembelian di lelangnya kan direkam karena hujan jadi nggak jelas, jadi videonya dihapus. Ini langsung aja lah, posisinya udah beli ini ikan seplastik gini nih, tuh banyak banget tuh. Ini 50.000 ya kalau beli itu. Jadi 2 baskom, kalau dari sananya itu 2 baskom. Satu baskom itu 25.000. Itu pun yang posisinya kita pesan dulu. Kalau nggak pesan mah bisa ditawar lah. Karena ini posisinya pesan jadi nggak pakai nawar-nawar. Karena memang udah disediakan. Kalau nggak dipesan ya resikonya nanti nggak kebagian. Kesiangan dikit habis. Kesiangan dikit aja udah habis. Ini kapal baru turun semalam karena memang cuaca 2 hari hujan terus, makanya baru pada ngelaut lagi. Tapi itu pun jam 3 pada pulang karena angin gede. Ini kata nelayannya aja ya. Tuh ikan-ikan begini nanti diproses, kita masak. Ketika sudah lebur nanti diracik pakai M4, pakai dedak halus, nanti untuk jadikan pakan semua ya, pakan bebek. Tuh bebek tuh dekat kan, bebek ini posisi di dapur ini, tapi ya aman, tidak bau. Oh no. Tuh seperti ini nih penampakan ikan-ikannya ya. Emang campur-campur sari ini posisinya. Jadi ya ada udangnya, ada ikan kecil-kecil, ada ikan yang lumayan gede juga tuh, ada ikan sebelah juga tuh yang gede. Ini terserah ya. Ini masih bisa untuk dimanfaatkan, misalkan selain untuk ayam pun atau untuk pakan, bisa untuk dimakan juga. Mau dibikin asin kalau yang bisa prosesnya bisa nih, ini untuk ikan asin, karena memang ikan ini sebenarnya untuk ikan asin ya, ikan asin sebenarnya. Nah ini terkadang nih yang begini ini bonus buat bebek, jadi nggak langsung diolah, langsung kita lempar. No, bonus kalau lagi berdapat ikan makan enak, langsung makan enak, jadi nggak ada proses-prosesan. Nah selain buat makan sendiri, kalau ada tetangga atau siapa yang pengen, temen atau siapapun, bisa kita bungkuskan. Tinggal mau pilih ikan yang mana. Ini pepetek mau digoreng garing juga gurih nih bos, gurih banget digoreng garing. Ya terserah lah, sebenarnya ikan bener, hanya memang campur kecil besar, terus ikannya juga macam-macam jenis-jenisnya. Jadi ya tenarnya memang ini untuk pakan. Kalau di wilayah sini memang ikan-ikan seperti ini langsung untuk pakan bebek dimanfaatkannya. Makanya kalau posisinya kita langsung ke lelang dan nggak pesan dulu, ini bisa dapat kita dengan harga murah, misalkan di 15.000 atau 20.000. Ini saya beli di 25.000 karena memang posisi pesan. Karena memang ketika posisi lagi hujan, badai begini ya memang dapatnya juga susah. Jadi kalau nggak pesan dulu ya alamat nggak dapat apa-apa. Kita jauh-jauh ke tempat lelang, perjalanan harus subuh-subuh, harus pagi-pagi, nggak dapat ikan malah. Jadi ya memang harus pesan. Ketika sudah pesan kan setidaknya tadi, jadi udah pasti kita mau pesan berapa keranjang, misalkan 2 keranjang, 3 keranjang. Ini saya pesan 3 keranjang, yang 1 keranjangnya buat saudara, sama juga proses fermentasi juga saya kasih tahu caranya dari sini juga. Lumayan ya, ini pengganti pur loh. Jadi saya nggak pernah beli pur, maksudnya untuk ayam-ayam yang di sini. Pur itu paling untuk tambahan pakan-pakan ayam kecil. Itu pun ketika pur habis saya nggak terlalu memaksakan untuk wajib pembeli pur, enggak. Jadi tetap pakai ini aja, kecuali memang ini nggak punya atau lagi racikan fermentasi kita lagi habis, barulah
yang kecil hukumnya agak wajib gitu ya, istilahnya wajib lah, kasihan yang kecil ya, biar istilahnya kurang bergizi gitulah. Kalau ini tuh bonus tuh, ini banyak banget ya, ini banyak banget, ini segini kan. Biasanya terserah sih sebenarnya ya, mau per 10 kilo kita kasih dedak 20 kilo pun tidak masalah. 10 kilo ikan dedak 20 kilo. Kalau saya nggak pakai takaran ya, jadi saya sudah pakainya feeling karena udah saking seringnya bikin. Jadi istilahnya saya ngukurnya ya ketika sudah pas ya udah, kita nggak tambahin dedak lagi. Ketika dirasa kurang ya kita tambahin dedak. Nantilah selanjutnya kita nanti juga ada di videokan ya. Ini udah mau dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan nanti akan dimasak. Oke, ini proses memasaknya ya. Udah dibersihin, tapi dibersihin juga ya, nggak usah bersih-bersih lah kalau untuk yang beginian mah. Cukup sekali cuci aja lah. Yang penting nggak terlalu kotor. Ini nanti sambil dibolak-balik, nanti juga lama-lama hancur ya. Sambil diaduk-aduk. Pakai suluh, kalau orang sini bilang kan pakai kayu bagi pembakarannya. Kalau pakai gas itu lumayan pemborosan. Saya juga tadinya pernah pakai gas, cuman nggak sampai hancur ya, paling sekitar setengah jam udah agak hancur, langsung diproses. Cuman ya resikonya pas ngaduk nanti duri-durinya masih tajam. Kalau pakai beginian kita aduk terus. Nanti kalau memang airnya dirasa kurang tinggal tambahin lagi. Kalau yang belum hancur, kalau udah cukup ya udah. Sekiranya udah terlihat hancur ya udah kita angkat. Terus didiamkan dulu sampai adem. Nanti kita baru diproses fermentasinya, proses pembikinannya. Jadi terus aja dibolak-balik ya bosku, begini sampai diaduk-aduk pokoknya sampai hancur. Kalau kurang air tinggal tambah air. Ya sebenarnya kalau mau dibilang repot ya repot. Tapi bagi ya peternak kayak saya lah, kayak termasuk saya yang pengen pengiritan pakan, istilahnya tidak terlalu mengandalkan pakan pabrikan, ya harus begini. Kalau ada duitnya ya udah pur aja lah. Kalau yang nggak mau repot pur aja, lebih enak, lebih praktis, tinggal kasih lep buat ayam, buat bebeknya. Kalau saya sih ya lebih suka begini karena satu ya memang proteinnya juga bagus, gizinya juga ya bagus. Kita tinggal tambahin simple lah. Kalau sudah jadi tinggal kita pakai, kasih obat dikit, misalkan pakai topnik atau apa terserah, campur lagi sama dedak halus yang kering, langsung kasih pakan. Seperti ada di video yang sebelumnya itu yang pernah saya upload, itu begitu proses kasih makan itu simple. Ayam tetap berisi, dagingnya tidak kurus, tulangnya tidak menonjol, aman lah ini. Apalagi untuk proses sehari-hari. Untuk anakan pun sebenarnya aman. Hanya kalau kita kejar target supaya cepat, kayak di video-video YouTube yang lain itu sampai 2 bulan sekian gram, 3 bulan sekian gram, kayaknya ini agak lambat dikit lah. Tapi kayaknya masih bisa dipercepat kalau racikan ikannya nggak terlalu banyak dedak. Sebenarnya itu masih bisa diatasi dan masih bisa sebenarnya dikombinasikan dengan baik. Bisa lah, sebenarnya masih bisa lawan pakan-pakan pabrikan, masih bisa. Beda sedikit lah wajar, tapi kan lebih irit. Nah, ini apa namanya, udah dianggap udah beres ya, udah jadilah, udah hancur tuh. Videonya dipersingkat aja ya. Ini udah hancur. Tuh. Segini ini udah bisa dibilang durinya nggak tajam. Pokoknya dikira-kira aja lah sampai gimana. Kalau ngerasa bahwa segini belum hancur, tinggal ditambahkan aja air lagi, terus aja proses penggodogannya sampai hancur.
sih ini udah dirasa cukup ya. Nah, nanti kan ada proses cara bikinnya, nanti campur sama dedak. Ini udah sore juga. Sebenarnya biasanya mas saya biasanya pagi ini udah selesai lah, agak siangan selesainya. Ini karena tadi ada kesibukan, ya akhirnya baru di proses sore habis duhur. Ini kesorean sebenarnya. Ini bakal nanti malam ini nanti kita bikin racikannya, karena kan nunggu adem dulu, harus nunggu adem ya, jangan panas-panas karena nanti akan dicampur dengan E4. Jadi nunggu ini supaya dingin dulu, baru nanti dibikin. Ini udah sore, jamnya jam makan ayam dan bebek. Nah pemirsa nih, ini proses pembikinan fermentasi ikannya. Masih agak anget-anget sih ini, soalnya tadi memang ada kesibukan, jadi penggodogannya itu dari siang, jadi ya sore juga ya masih panas. Nih begini nih kondisi ikannya tuh udah hancur ini. Ini udah aman ini, maksudnya aman tuh dalam arti nggak terlalu nojos ke tangan juga ini nanti. Nah ini udah ikan siap. Sekarang bikin apa namanya, buat ininya dulu, M4-nya kita campurkan dulu. M4-nya mana M4-nya? Aduh, nyari M4 aja nggak ketemu. Ini adalah molase. Kalau yang punya molase pakai molase. Lebih bagus sebenarnya pakai gula merah. Saya kali juga nggak pakai gula merah. Cuman kalau gula merah ya lumayan ya harganya ya. Di saya aja ya kalau gula kawung udah lumayan harganya 15.000 itu. Kalau pakai gula pasir, takarannya per 1 kilo ikan itu gula pasirnya 1 sendok. Tapi saya ikannya nggak pernah saya kilo ini. Jadi pakainya ilmu kira-kira karena udah saking seringnya bikin ya. Kalau aturan sih 10 kg ikan, 10 sendok gula pasir, dan 10 tutup botol M4. Air 1 cibuk. Kalau untuk campuran nanti kesananya ngelihat kondisi aja. Kalau posisinya agak kekeringan, terlalu banyak dedak, tinggal ditambahkan air lagi. Tapi kalau memang sudah ngepas, ya sudah biarkan. Ini saya belikan ikan kan 2 rombong. 2 rombong kan diperkirakan ada itu 20 kiloan. Ya dikurangi yang tadi dikasih-kasihin ke tetangga, temen yang minta. Ya mungkin sekitar berapa ya, sekitar 17 kilo ada lah. Tutup M4 nya juga dikira-kira aja, mau 15 tutup boleh, mau 17 juga boleh. Yang jelas nanti juga kerasa ketika baunya kurang, ya berarti kurang M4. Tandanya jadi fermentasi itu ketika dibiarkan selama 5 hari atau 1 minggu itu ada bau asem, berarti itu sudah jadi. Nah udah cukup segini. Nah terus diaduk, kita aduk. Mana ini pengaduknya? Nih diaduk dulu. Bikinnya malam-malam ya. Di sini udah isya nih bosku, udah isya, pas banget udah isya. Karena yang ada waktu lagi, kalau besok pagi nanti sibuk lagi atau udah bau ikannya kalau nginep lagi.
harus kita godok lagi kalau sampai nginep. Nah, kalau sudah tercampur rata begini, ya kita masukin ke ikannya. Kalau sudah diratakan, saya kadang pakai pakai molase, terkadang juga pakai gula pasir. Ini lagi ada molase ya pakai molase. Kadang kalau lagi nggak punya pakai gula pasir ataupun pakai gula merah. Gula merah lebih bagus karena lebih alami, jelas lebih bagus. Biasanya saya pakai gula merah untuk minum ayam yang baru menetas, atau di masa-masa pancaroba hujan saya minumnya saya kasih gula merah. Jadi untuk antibody lah istilahnya, penambah kekuatan, menambah stamina gitu kan. Apalagi gula merah asli, gula kawung bos, lebih mantap. Nah, udah ya, kita aduk rata dulu sebelum dicampur dengan dedak. Kita aduk rata. Mudah-mudahan nggak terlalu terburu-buru ya, soalnya masih agak-agak anget ya. Saya takutnya fermentasi M4-nya nggak jalan, tapi biasanya jalan sih kalau anget segini, udah pernah. Lebih bagus lagi kalau sudah adem ya, didinginkan. Kadang saya kalau pakai buru-buru pakai kipas, saya pakai kipas sambil aduk-aduk biar cepet adem. Karena ini tadi kelupaan, habis keluar saya tinggal dulu ikan yang udah jadi. Jadi diaduk, sekiranya udah rata tinggal kita campurkan dengan dedak halus. Nih, kalau saya pakai terpal ya, jadi dedak ditaburin dulu, baru nanti di atasnya ikan, baru selanjutnya ya diaduk-aduk sampai merata. Duh, terpalnya muat nggak ini? Masuk sekaligus soalnya ini. Biasanya saya bikin setengah-setengah. Ini main bantai aja ini. Main bantai sekaligus. Ternyata kemalaman kalau nggak main kejar. Nah, langsung kita rusutkan saja ya ikannya. Setelah ini kita aduk sampai merata, pokoknya sampai rata, serata-ratanya. Nanti juga kelihatan kalau udah rata, baru kita nih pemirsa, penampakan setelah jadi fermentasi ikannya begini nih tuh. Jadi posisinya basah enggak, kering juga enggak lah. Jadi bisa dibilang kalau ini memawur aja tuh. Ketika dikepal makan tuh. Ini udah jadi, udah dapat 1 ember. Tadi udah dibungkus, tapi nggak divideokan. Yang ini paling ini sekitar 2 ember lebih. Nanti untuk rincian bahannya nanti dicantumin di deskripsi. Nah, setelah ini kalau untuk kebutuhan lama, misalkan ternaknya sedikit tapi bikinnya banyak, didiamkan dulu selama 5 hari, ditutup rapat, jangan dibuka. Nah, setelah 5 hari dibuka biar keluar udaranya, terus tutup lagi, masuk di 7 hari baru bisa dikasihkan ke ternak kita. Nah, kecuali kalau ternaknya banyak. Nah, kalau ternaknya banyak, diperkirakan pakan ini
minimal atau maksimal maksimal 2 minggu habis, boleh langsung dikasih aja, besok langsung dikasih ke ternak kita juga boleh kalau maksimal 2 minggu habis. Tapi kalau diperkirakan lebih dari 2 minggu atau bisa 1 bulan lebih, jadi harus ditutup dulu, difermentasi dulu, dibiarkan dulu supaya jadi. Nanti ketika udah jadi itu tandanya itu kan baunya bau asem kayak tape ya, itu tandanya jadi fermentasi. Ketika baunya nggak asam, tenang, santai, tinggal ditambahkan saja empatnya, tambahkan empat, diaduk lagi, sudah bisa. Ya untuk peternak rumahan kayak kita kan ini untuk pengganti pur ya, pur kan udah mahal, apalagi di eceran. Ya begitu saja untuk video bikin fermentasi ikannya. Ini waktunya udah malam nih bos. Ya sekian dulu, bye bye.